Dari kecil kita itu didoktrin ya, ditakut-takuti dan mungkin juga diiming-imingi ya tentang surga dan neraka. Bahwa nanti kalau kita lebih banyak melakukan perbuatan jelek atau perbuatan dosa, kita akan dimasukkan ke neraka ya Mas ya. Sebenarnya kehidupan dan kematian ini kan sudah menjadi kodrat dari Yang Maha Kuasa ya Mas ya. Bahwa kalau kita sudah diberikan kehidupan, pasti kita juga akan diberikan kematian nanti ya Mas, tinggal nunggu aja ya, dan kita hanya bisa menjalani itu ya, tinggal menunggu kematian saja. Nah, gimana sih Mas cara kita menyikapi kodrat kehidupan ini agar tidak takut Mas akan kematian? Ya Mas Yahya, bicara tentang kodrat ya, artinya memang kalau kita sudah diberikan hidup, maka kita juga akan diberikan mati atau kematian. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang tumbuh, ada yang tumbang, dan lain sebagainya. Itu sudah kodrat yang memang kita nggak bisa hindari itu Mas Yahya. Nah, kapan itu datangnya kita juga nggak pernah tahu, tapi itu pasti. Kenapa? Sama kayak dulu ketika kita diberi hidup, ini siapa yang tahu Mas Yahya? Memangnya bisa request, saya minta supaya saya bisa hidup gitu kan? Enggak. Ya, tahu-tahu kita ini hidup. Ya, tiba-tiba hidup aja ya. Nggak ada rasa yang gimana-gimana, nggak ada. Disuruh cerita ya nggak bisa. Lah demikian pula dengan nanti ketika kita mati. Orang mati ini yang ribet apa sama saya? Ribetnya orang mati ini cuma sebelum mati. Kalau sudah mati nggak ada yang tahu. Sama kayak orang tidur. Mas Yahya mau tidur di kasur yang empuk, tidur di hotel bintang 5 mungkin bintang 7, atau tidur di hutan, tidur beralaskan tanah atau beralaskan kayu, batu sekalipun, mohon maaf, yang membedakan apa? Yang membedakan cuman prosesnya. Kalau sudah tidur memangnya tahu kalau itu tidur di batu? Masa tidur gitu terus kepikiran, oh aku tidur di batu begitu? Tidak ya. Tidur di hotel juga demikian. Memangnya lagi tidur terus berpikir kalau ini tidur di hotel begitu? Kalau sudah tidur maksudnya masuk di alam tidur? Tidak tahu. Nah, hidup mati juga sama. Ketika kita diberikan hidup ini kita ya tidak tahu Mas Yahya. Tahu-tahu kita hidup. Nah nanti ketika waktunya tiba kita diberikan kematian, ya sama. Tahu-tahu kita mati. Cuman sebelum mati itu loh yang kadang orang jadi takut begini begitu. Iya toh? Nah, bicara tentang agama ya, doktrin daripada agama. Kalau kita mampu menyikapinya, harusnya tidak kita sikapi dengan yang membuat kita ini jadi fanatik akan agama itu. Contoh, jadi seolah-olah orang yang berbuat salah itu pasti masuk neraka begitu ya. Yang berbuat baik pasti masuk surga begitu. Padahal tolak ukur baik atau jahat siapa yang ukur? Memangnya Tuhan? Tidak. Yang menilai tentang kebaikan dan keburukan itu ya kita ini manusia Mas Yahya. Kita sendiri. Yang bisa membedakan hal baik dan hal yang tidak baik itu ya manusia, bukan Tuhan. Kalau mau dikejar lebih dalam mungkin, Tuhan itu maha segalanya. Iya, Tuhan memang maha segalanya. Lah wong wujudnya Tuhan seperti apa lo kita ini tidak tahu. Tuhan ada di mana lo kita nggak tahu. Lah kok kita mau sok-sokan seolah-olah kita paling tahu, paling ngerti. Oh nanti itu begini, nanti itu begitu. Wes lah kita ini ayo menjalani hidup sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Selebihnya kita terapkan itu semua dengan kerukunan Mas Yahya. Dengan hidup rukun, hidup damai. Itu kan sering saya sampaikan. Ayo nggak usah rebutan. Merasa paling bertuhan sendiri, paling benar, paling suci. Oh yang jelek nanti masuk neraka. Yo ben lah harapnya masuk neraka, yo urusannya sendiri-sendiri. Kalau memang neraka itu ada, kan begitu. Masuk surga, yo ben urusannya dewe-dewe. Toh kalau di surga nanti yo nggak nyeret kita untuk kita diajak di surga. Kalau memang surga itu ada, artinya itu adalah urusan pribadi masing-masing. Nah, kemudian kalau kita mau mengambil sisi positifnya dari apa yang diajarkan di agama, yaitu tentu dampaknya jadi bagus Mas Yahya untuk kehidupan kita sebagai makhluk sosial ini. Kenapa? Kan di agama pasti mengajarkan tentang bagaimana kita bisa membedakan hal yang baik dan hal yang tidak baik Mas Yahya. Termasuk tentang surga dan neraka. Memang kita didoktrin dari kecil. Ditakut-takuti tentang neraka, diiming-imingi tentang surga.
Padahal sama-sama tidak tahu. Bisanya cuma meyakini dan mengimani. Tapi tidak ada satupun yang bisa membuktikan itu. Karena memang ya tidak bisa. Buktinya apa? Wong belum pernah menjalani. Betul tidak? Tapi kita ambil sisi positifnya. Bahwa apa yang diajarkan di suatu agama itu baik sekali, Mas Yahya. Kita kan jadi, kalau kita ini ngerti, kita nggak terjebak dengan ketakutannya. Tapi justru kita akan menjalani hidup ini supaya benar, supaya baik. Oh, daripada aku melakukan kejahatan. Nah, aku jadi nanti jadi begini, begitu. Lebih baik aku melakukan hal yang baik supaya aku bisa begini, supaya bisa begitu. Itu yang harusnya dilakukan. Bukan terus kemudian, karena doktrin agama yang berbeda-beda, terus kita jadi menghakimi satu dengan yang lain. Kamu nanti masuk neraka. Loh, ya urusan itu, Mas Yahya. Nah, kalau kita mengingatkan atas dasar, kamu nanti kalau nyuri, kamu nanti kalau ketangkep kamu dihukum lah. Lah, itu benar, Mas Yahya. Kalau kamu mencelakai orang itu nanti, kalau ada apa-apa kasihan orang itu. Kamu pun juga nanti bisa kena masalah. Loh, itu benar, itu bagus. Tapi kalau ranahnya sudah tentang surga dan neraka, saya rasa itu sudah ranah pribadi. Ya, Mas Yahya, itu sudah hak masing-masing lah, mau surga neraka itu beneran ada atau tidak. Silahkan. Sesuai dengan keyakinan masing-masing, nggak usah merasa paling benar, nggak usah merasa paling ngerti sendiri, seolah-olah Tuhan itu kayak milik satu golongan, milik satu agama. Saya rasa nggak seperti itu, Mas Yahya. Memang banyak di antara kita ini kadang, ya saya menilainya lucu juga, Mas Yahya, kadang. Sering mengatakan bahwa, oh di surga itu begini, 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 begini. Ini kenyataan yang sering terjadi, Mas Yahya. Kalau sakit, bingung kepingin sembuh, Mas Yahya. Takut mati, Mas Yahya. Ya, alasannya masih belum siap. Alasannya masih banyak dosa. Jadi ketika sakit, bingung berbondong-bondong untuk cari kesehatan atau cari kesembuhan. Padahal, nah kalau sudah ngerti surga itu enak. Ya, setelah mati itu loh katanya kita tinggal di surga, surga itu indah, enak. Ngapain kok harus takut mati? Harusnya mati aja sudah. Kan begitu. Kenyataannya itu rumah sakit masih penuh. Banyak orang berobat, Mas Yahya. Bentuk apa? Bentuk karena mereka ingin supaya umurnya jadi lebih panjang. Bukan karena semua takut dengan kematian, bukan ya. Tapi ada sebagian besar juga yang takut dengan kematian. Mungkin saya mau sedikit saja sampaikan ke teman-teman, ke dulur-dulur, entah ini nanti bermanfaat atau tidak. Ayo kita renungkan bersama bahwa tentang hidup dan tentang mati itu adalah kodrat. Yang mana kalau kita sudah diberikan kehidupan, berarti kita hanya tinggal menunggu kematian. Yang mana kematian ini pasti datangnya. Nggak bisa diukur dari usia. Oh, kalau sudah tua berarti sudah dekat dengan kematian. Yang masih muda berarti masih jauh dari kematian. Nggak bisa juga diukur dari seberapa sakit atau sehat. Bahwa yang sakit pasti lebih cepat mati. Yang sehat mungkin lebih lama hidup lagi, nggak akan mati-mati. Atau mungkin diukur juga dari kebahagiaan atau apa yang kita miliki. Nggak bisa, Mas Yahya. Kalau sudah tiba waktunya, ya sudah. Mati sudah. Nah, maksud saya begini. Dulu ketika kita diberikan kehidupan, kita ini nggak bisa apa-apa juga nggak bawa apa-apa. Betul nggak, Mas? Nanti ketika kita mati, kita mau bawa apa tuh, Mas Yahya? Gak bawa apa-apa. Gak bawa apa-apa. Lagi itu kok kita harus berebut, ya? Sewaktu dikasih hidup aja nggak bisa menceritakan seperti apa kisahnya. Lah kok mati masih belum itu loh katanya sudah nanti disiksa, nanti begini begitu. Artinya apa? Nggak perlulah kita ini berdebat atau berantem hanya gara-gara tentang keyakinan yang kita sendiri sama-sama nggak tahu ke depannya. Justru alangkah baiknya kalau kita sadar bahwa yang asalnya tidak ada menjadi ada, dan yang ada akan kembali tidak ada. Artinya apa? Kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Yang mana kita dulu datang nggak bawa apa-apa, kembali juga nggak bawa apa-apa. Ayo, mumpung kita masih di tengah-tengah, ya. Artinya apa? Masih di tengah-tengah kehidupan ini. Ayo kita menjalani hidup kita dengan baik, menjalani hidup kita dengan benar. Terlepas nanti ada surga, ada neraka, sudahlah. Itu urusan nanti. Jalankan sesuai dengan iman, dengan keyakinan masing-masing. Mumpung masih hidup, ayo kita rukun.
Ayo kita baik. Rukun dengan siapa? Rukun dengan seluruh yang ada di jagat raya ini. Dengan alam semesta, bisa hidup berdampingan, saling merawat, menjaga, melestarikan. Dengan sesama manusia juga demikian. Terlebih dimulai dari lingkup kecil, terdekat kita. Rukun dulu dengan keluarga. Ya banyak orang pinter ngoceh, pinter ngomong. Tapi dengan keluarga sendiri loh Mas Yahya bermusuhan. Dengan orang tua itu loh bermusuhan Mas Yahya. Dengan saudara kandungnya bermusuhan. Lah ini namanya kan nggak ngerti tentang kehidupan. Percuma kita mengejar surga, ya, tapi dengan keluarga sendiri kita ini nggak rukun. Ya dapat surga dari mana? Ini logika sajalah. Apalagi dengan orang tua. Iya toh? Iya. Nah makanya ayo hidup rukun. Saling menyayangi, saling mengasihi satu dengan yang lain, termasuk dengan sesama. Saling menghargai, saling menghormati, biarkan ayo kita hidup ini tadi berdampingan satu dengan yang lain, biarpun berbeda ras, suku, bangsa, budaya, berbeda tentang keyakinan, tidak jadi masalah. Sudahlah, ayo sadar, kita semua ini ciptaan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Ya Tuhan yang Maha Kuasa itu milik semua, siapapun di alam semesta ini yang mau mengakui, mau mengimani Mas Yahya. Jadi Tuhan itu bukan milik satu kelompok saja, bukan. Kalaupun ada perbedaan di antara kita, ya tidak jadi masalah. Wadahnya berbeda-beda, tapi isi kehidupan yang ada di dalam diri saya sama dengan apa yang ada di dalam dirinya Mas Yahya dan teman-teman yang lain. Itu saja. Jadi harapan saya semuanya bisa berpikir lebih bijak, bisa berpikir dengan jernih, gunakan pikiran dan hatinya, bahwasanya tidak ada yang perlu kita takutkan. Kalau kita diberi hidup dulu nggak takut kok Mas Yahya. Iya toh? Tahu-tahu hidup, nah ketika nanti diberi mati, ya sudah mati ya wis. Perkara nanti surga neraka, oh sudahlah itu nggak usah mbok pikir no wis. Itu urusannya yang Maha Kuasa. Yang penting selama masih hidup ini, jangan sampai hanya karena doktrin takut, ya seolah-olah waduh nanti masuk neraka bagaimana dan lain sebagainya, seolah-olah paling bertuhan tetapi menjalani hidupnya nggak menunjukkan bahwa kita itu bertuhan. Lawang Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha segala-galanya, kok cek wedi mlebu neraka, takut disiksa, ngapain gitu loh ya. Kalau enggak mungkin saudara kita, keluarga kita, mbah-mbah kita yang sudah meninggal mungkin kembali Mas Yahya, bercerita, datang ke kita. Ini tidak ada kerasan semua Mas Yahya. Ngapain kita bingung tentang itu? Jadi tidak perlu ditakutkan. Kalau memang kita masih ingin diberikan umur panjang, yuk ayo kita jaga, kita rawat diri kita rawat kehidupan kita supaya bisa berumur panjang. Tetapi kalaupun kita diberikan kematian, nah apanya yang mau ditakuti? Wis nggak perlu mikir sing aneh-aneh, sing legowo, sing tenang pikiran dan hati. Kita bersyukur atas semua yang sudah kita miliki ini. Gitu caranya Mas Yahya. Iya Mas, benar sekali. Yang penting kita hidup ini berbuat baik, ya hindari yang nggak benar gitu aja ya. Pasti ya kita masuk surga gitu aja ya simpelnya ya Mas ya. Ya mungkin gambarannya kita nggak usah berpikir dulu tentang surga yang jauh nanti setelah kita meninggal, yang sesungguhnya kita ini sama-sama nggak tahu. Kita berpikir saja dulu tentang surga dan neraka yang ada di dunia. Bagaimana kita tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Jadi lebih ke, kalau kita bisa menjaga diri kita, maka kita juga akan bisa menjaga orang lain. Artinya apa? Lah kalau diri kita ini loh tersakiti, kita merasa sakit, maka kita nggak akan menyakiti orang lain, betul enggak? Dalam hal apapun, itu saja menurut saya, nggak usah kita terlalu sok, terlalu pinter, terlalu mengetahui lah seolah-olah tentang apa yang akan terjadi nanti setelah kita meninggal. Yaitu tadi, kalau memang sudah yakin bahwa setelah kita meninggal memang betul-betul ada surga, dan kamu merasa kalau kamu pasti masuk surga, ngapain kalau kamu sakit kamu harus berobat, ya sudah, mati saja berarti langsung masuk surga, enak. Sesimpel itu, menurut saya. Tapi ya, mohon maaf kalau mungkin tidak sepaham atau tidak sependapat dengan dulur-dulur atau teman-teman yang lain. Ya, untuk yang meyakini ajaran daripada agama ya, katanya takdir kematian itu nggak bisa ditunda, apalagi dipercepat ya Mas. Nah, kira-kira anggapan yang seperti ini benar atau tidak Mas? Apakah memang masih ada campur tangan Tuhan Mas dalam urusan kematian Mas?
Ya, mungkin sedikit saja dari saya. Tentunya setiap orang punya hak untuk berpendapat, untuk meyakini tentang sesuatu hal. Kalau saya lebih ke hidup dan mati itu sudah tersedia. Artinya sudah kodrat, berarti sudah ada. Tinggal kita menjalani yang mana. Nah, saat ini kita sedang menjalani hidup. Nah, kalau kita bicara unsur kehidupan, semuanya ini memang Tuhan, Mas Yahya. Sesuai dengan keyakinan iman kita. Semua ini tersedia karena Tuhan. Itu keyakinan iman kita. Tapi bukan berarti terus Tuhan yang menentukan semuanya. Termasuk kita bicara tentang kematian kita. Balik lagi, wadahnya ada di kita. Ya semua tergantung kita. Mas Yahya kepingin sehat, ya rawatan dirimu. Mas Yahya kepingin kelihatan bersih, ya rawatan supaya bersih. Kan begitu. Memangnya Tuhan harus ngurusi, harus memandikan Mas Yahya, harus menggantikan bajunya Mas Yahya? Saya rasa enggak. Jadi kamu bisa sakit ya karena kamu berarti kurang bisa menjaga kesehatan kamu. Nah kalau kita bicara tentang kematian, yang balik lagi berkaitan erat dengan kita. Kalau urusan hidup matinya sudah itu sudah kodrat, nggak bisa diganggu gugat. Tapi untuk mencapai ke sana balik lagi tergantung kita gitu loh Mas Yahya. Contoh, Mas Yahya ingin mati sekarang bisa minum racun, gantung diri atau menabrakkan dirinya Mas Yahya di rel kereta mungkin. Ya pasti mati, tidak mungkin enggak. Kalau mau dicoba, monggo silahkan. Artinya apa? Bukan Tuhan. Hidup dan mati sudah tersedia. Tapi untuk mewujudkan, menjalankan, menjaga, merawat itu semua, tergantung kita yang diberikan hidup ini gitu loh Mas Yahya. Bukan lagi tergantung Tuhan. Nah takdir, dikatakan takdir itu sebetulnya kan karena itu sebuah rahasia. Garis akhir. Finishnya Mas Yahya. Kalau Mas Yahya bunuh diri, gantung diri, finishnya apa? Mati. Nah, yang menyuruh bunuh diri siapa? Ya Mas Yahya sendiri. Sifatnya Tuhan itu tergantung daripada sifat kita. Kita maunya seperti apa, ya itu yang akan terjadi di dalam hidup kita. Jadi, menurut saya bukan tentang campur tangan Tuhan, tapi lebih secara keseluruhan sudah. Ini nggak bisa diganggu gugat. Tuhan, begitu. Tetapi tentang menjalaninya, ya semua tergantung kita. Ya, Mas, berarti kematian itu bisa diperlambat dan bisa dipercepat ya, Mas ya. Tapi nggak bisa dihindari, ya kurang lebih begitu mungkin ya. Ya, sangat jelas sekali. Bisa dipercepat contohnya, ya. Kita ini kan terdiri dari tubuh fisik dan non-fisik. Non-fisiknya adalah kehidupan rohani, ya. Lah, rohani kita ini bertempat di dalam tubuh fisik ini, jasmani ini. Lah, kalau kita nggak menjaga ini, nggak merawat wadah ini, ya rohani yang ada di dalamnya Mas Yahya, ya bahasanya begitu. Ya nggak akan bertempat di sini kan begitu Mas Yahya. Iya. Contoh misalkan, lah kepala kita terpenggal. Ya dari mana roh itu bisa bertempat di dalam tubuh kita? Ya pasti akan lepas kan begitu logikanya. Artinya apa? Kalau kamu ingin umur panjang, ya rawatan, ya jagaan kesehatan kamu supaya tubuh fisikmu ini tetap bisa menjadi satu dengan kehidupan yang ada di dalamnya atau yang sering kita sebut sebagai roh dari Tuhan ini tadi. Jadi diperlambat, dipercepat ya semua ada tergantung kita Mas Yahya. Selebihnya nggak bisa dihindari. Karena apa? Kan kita nggak tahu Mas Yahya kekuatan daripada tubuh kita untuk bisa tetap supaya ditempati oleh roh kehidupan ini. Contoh, ada orang yang mungkin putus tangannya satu karena kecelakaan meninggal. Tetapi ada juga orang yang sampai putus tangan dua-dua, sampai putus kaki, tapi tetap masih hidup. Nah ini kan kemampuan dari wadah setiap orang itu tidak sama. Tapi isinya sama. Lah tugas kita cuman disuruh menjaga itu. Bagaimana supaya antara isi yang disebut roh kehidupan ini tetap bisa menjadi satu di wadah atau di dalam tubuh fisik manusiawi kita atau yang kita sebut kehidupan raga ini. Gitu loh Mas Yahya.